Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar, wa ashkuruhu ala ni'amihil gizar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul jabbar. Wa ashhadu anna wa sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ma tu'aqibul laila wan nahar. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita ditanya siapa teladan utama yang mesti kita ikuti, maka jawaban pertama yang harus terlontar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menyebut akhlak Nabi sebagai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Penyematan predikat al-azim pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Al-Azim merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang indah, yakni Asmaul Husna. Beliaulah pembawa risalah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau ini pun menjawab dengan tegas, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh adalah luasnya hati beliau dalam memberi maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian. Terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah, serangan bertubi-tubi menimpa beliau dari orang-orang yang merasa terusik, mulai dari hinaan, fitnah, pelemparan kotoran, kekerasan fisik hingga percobaan pembunuhan. Dari berbagai rintangan itulah umat justru dapat memetik pelajaran luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah difitnah gila karena menceritakan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal kaum musyrik ketika itu. Pernah dirayu dengan harta dan wanita agar beliau menghentikan dakwahnya. Dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah, dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Taif, sampai secara diam-diam dibuntuti oleh musuh perjalanannya untuk bisa dipenggal kepalanya beliau dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaluinya dengan kuat dan tegar. Nabi tetap teguh dengan prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya dalam berdakwah, memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Meskipun tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan sempat membuat Nabi dan para pengikutnya terpaksa hijrah ke tempat lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika cahaya Islam kian gemilang, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak dan proses hijrah Nabi ke Madinah kian mematangkan kekuatan kaum muslimin.
Masyarakat Quraisy ketar-ketir masa depan mereka bakal terancam. Puncaknya terjadi pada tahun 630 Hijriah, sejak perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh kaum musyrikin Quraisy. Karena dirusak, perjanjian Hudaibiyah yang berisi kesepakatan untuk gencatan senjata pun secara otomatis mengizinkan kaum muslimin mengadakan pembelaan lantaran mereka telah dizalimi. Suasana Mekah begitu mencekam tatkala 10.000 pasukan muslim dari Madinah tampak berjalan menuju Mekah. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi kaum musyrikin Quraisy yang kian meredup. Abu Sufyan, dedengkot kafir Quraisy, adalah orang yang paling tercabik-cabik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti melihat kenyataan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang selama ini ia aniaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, betapa indah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya kala pertama masuk kota Mekah. Pembantaian yang dikhawatirkan kaum musyrikin ketika itu sama sekali tidak terjadi. Tak ada satupun darah menetes. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan atas inisiatif masyarakat sendiri. Lebih indah lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan khalayak berpidato, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi. Subhanallah, hati Abu Sufyan menjerit menyaksikan keagungan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai musuh bebuyutannya. Ternyata orang yang paling ia benci selama ini adalah orang yang paling memahami suasana batinnya yang sedang diselimuti oleh ketakutan. Pidato Nabi tak hanya membuatnya merasa aman, tapi juga kembali terangkat derajatnya karena merasa disejajarkan dengan Masjidil Haram. Abu Sufyan pun masuk Islam, disusul anggota keluarganya dan para pengikutnya yang lain. Bahkan putranya Muawiyah bin Abi Sufyan beberapa saat kemudian diangkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu pencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini disebut dalam sejarah sebagai Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kekuatan politik yang mapan sama sekali tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak semena-mena. Padahal bila mau dengan kekuatan militer yang ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membinasakan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan pendendam. Justru dengan kenyataan inilah orang melihat keluhuran Islam sebagai agama yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, selaras dengan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, yakni sebagai penebar cinta bagi seluruh alam, yakni rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila di pembukaan khutbah tadi disebut bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, maka sifat beliau memang mengamalkan sepenuhnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sungguh memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan nafsu di dalam dirinya. Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang lain. Dengan membuka pintu maaf yang demikian luas, Nabi justru hendak menunjukkan bahwa pembalas dendam justru tidak akan memperoleh kemuliaan, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf
kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maaf memang mudah dilontarkan di lisan, tapi sukar sekali untuk dipraktikkan. Sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana bisa kita dengan mudah merelakan begitu saja orang yang pernah menghina, melecehkan, menghujat, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap kita. Karena itulah maaf diganjar dengan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya orang yang hatinya mulia yang akan leluasa memberikannya kepada siapa saja, termasuk orang yang pernah merugikannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعد كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.